cukup. Itu sederhana aja. Gitu. Karena gitu. Nah itulah Allah yang kalau orang yang sederhana itu senang, makanya diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, ini hubud dunia rasul kuli khotiah, bahkan tuh biang kejahatan itu hubud dunia itu yang merusak. Ya, semua terjadi pertikaian dan pertumbuhan dari gerak hubud senang dunia. Gitu. Kemudian wa amalin la yablughu muntaha, keinginan banyak. Ya kan kalau orang nggak punya duit kan kadang-kadang seneng, udah nggak usah, gak ada duitnya kan. Tapi kalau pengen ini pengen itu dijadwalkan, plesiran itu dijadwalkan. Kalau gitu, karena ada uang, yang mentang-mentang ada uang apa aja, belum puas lagi bikin ini bikin itu. Cuma itu nggak ada henti-hentinya, sengaja gitu, dia akan habis. Bahkan ada seorang itu yang menghabiskan harta itu satu malam 40 juta. Ada yang cerita sama saya itu satu malam 40 juta waktu dia sana. Itu ya pas jatuhnya baru dia kita ngomong ya, seperti itu. Jadi dikasih keinginan terus. Ya, jadi seakan belum terpenuhi aja keinginan dia. Belum terpenuhi. Itu dikasih capek, dikasih lapar gitu. Ya kenapa? Karena kan dia tuh mengiktiqadkan ya semua itu bisa membahagiakan dunia itu. Ya, ternyata Allah yang membahagiakan. Dan kemudian al-dhallani wa syaitan al-dhallani au qani pitorki muawijin. Ternyata dan setan, ya Allah, setan itu menyesatkan aku. Ya. Dia ngajak ya, itu kepadaku itu ke jalan yang bengkok. Ya. Aslinya kita kan di surga. Kita itu orang surga dulunya, nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam, ya, di surga itu aslinya tempat tinggal itu asli itu. Turun ke bumi, ya, itu ngajak anak cucunya, ayo kita datang ke tempat asal kita di mana surga. Itu jangan sampai kita salah jalan. Ya kalau kita ngikutin Allah dan petunjuk Rasulullah. Ya sampailah kita ke tempat kita asal, itu surganya Allah, tempat asli, tempat asal. Ya kalau kita ngikutin setan, ya kita bisa belok arah itu, nggak nyampe kepada Allah. Itu nggak nyampe kepada Allah. Ya makanya salah satu udah aja, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku, ya siratal mustaqim, agama yang hak. Itu siratal mustaqim itu mana agamanya hak. Ya kalau mana hakikat itu siratal itu jembatan atau jembatan yang lurus, bukan siratal mustaqim itu maksudnya dinul haq, dinullah itu aturan Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu bahasa macan, bahasa istiarah. Nah istiarah ya, itu jadi diserupakan kalau bahasa ngaji istiarah ya, ngaji majaz gitu. Itu kalau Quran kan kalau kau nggak bisa nafsir Quran nggak tahu majaz, bahaya itu. Itu bukan hanya hakikat doang, itu ada bahasa majaz di situ. Makanya ada kitabnya itu Mazajul Quran. Itu di situ ada bahasa majaz. Ya. Siratal mustaqim, agama yang hak. Itu jadi diserupakan ya agama dinul Islam, agama Islam dengan sirat. Ya. Bijami man tamasaka bihin najah. Setiap orang yang berpegang ya maka dia akan selamat. Orang ikutin aturan insya Allah akan selamat. Itu arahnya ke situ. Ya, peta cuma ngasih arah doang, syariat. Nah untuk melakukan kita geraknya adalah dengan tasawuf, thariqah sampai gitu, sampailah ke tujuan kita. Maka diibaratkan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Banten di dalam kitab Kifayatul Atqiyah ya, as-syariatnya kasapinah seperti perahu, thariqat lautannya hakikatnya tempat atau tujuan kita. Itu sampai di situ. Makanya belajar ya, 3 macam syariatnya, belajar tasawufnya, separuh ain, itu hakikatnya. Ya, itu untuk memenuhi rukun agama yang 3, iman, Islam dan ihsan. Itu pusatnya sampai apa? Bertauhid kita. Dulu kan kita bertauhid ya pakai ilmu tauhid. Ya, belum bertauhid ilmu tauhid.
menggunakan ilmu, menggunakan pikiran. Ya. Tapi kalau sudah bertauhidnya, sudah sampai ihsan, perasaan, sudah pakai rasa. Kan ihsan gitu kan, entah budaka kana katarahu wa ilam takun tarfahnu yaraka. Kita menyembah Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah, perasaan kita. Nah kalau kita bertauhid dengan perasaan itu udah paling cakep gitu ya, bertauhid. Jadi gitu ya. Nah, panjang kalau cerita masalah tauhidnya. Ini kan ya ternyata itu wa nafsun amarah bisu, dan ditambah lagi nafsu amarah. Nafsu yang menarik ya kejelekan. Itu amarah bisu. Ya. Ngajak apa? Tamuru bilazat wa syahwat al-hisyah wa tajibul aqba ila ma'wi syurur. Biasanya kan gitu kalau nafsu amarah bisu itu ngajak enak-enak. Yang penting enak aja itu. Ya, di mana yang enak ya tidur. Ya gitu. Tidur pengen yang enak, makan yang enak kan itu. Enak kan itu. Enggak tahu resikonya ya. Gitu. Dia enggak takut konsekuensinya, yang penting enak aja gitu. Ya, itu syahwat hisyah ya. Gitu. Kalau kita malah melihat ini pengen itu kan wah terserah. Dikejar keenakan itu ya. Nah, kemudian hatinya tuh ya, pengennya ke tempat-tempat yang senang gitu ya. Itu bahkan itu tempat sumbernya akhlak-akhlak yang tercela. Itu kan. Nah, itu kan menyesatkan anil hak ya, dari jalan yang hak. Gitu. Jadi aturan Allah ya, bisa menentang aturan Allah. Makanya manaat nih ya, dia tuh mencegah, menghalangi ke jalan yang hak. Itu setan. Itu tadinya kan pengen yang mau ibadah, gara-gara sana udahlah, jangan besok juga ada. Udah terus selalu kita aja. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, akhafu alaikum isnain. Ya aku khawatir kepada kalian dua perkara. Ini hati-hati kan itu. Ini kan bisa jadi sumber. Modalnya dari sini tuh dua perkara akan melebar nanti. Itu pertama ittibal hawa, ngikuti keinginan. Keinginan, pengen ini pengen terus diikuti. Walaupun sederhana, ya kalau sering-sering itu kan itu bisa banyak, bisa jadi perkara kecil jadi besar. Keinginan terus saja. Ya makan pengen semua. Ya itu. Ya sekali-kali kita didiknya. Kita didik, kalau bahasa Sunda kan diwarah nafsu kita. Ya, diwarah. Dulu kan ada ulama itu, seorang wali itu. Ya. Karena tiap hari tuh biasa itu dia bawa pukulan itu digebuk-gebukin ya. Itu dia marahi sendiri. Ya nafsu, oh digebukin sendiri. Ya ente kok kenapa seperti itu? Kenapa ngikutinnya kayak menyesal itu? Itu kerjanya wali seperti itu ya, makanya didiklah itu nafsu kita dengan apa? Dengan puasa, didik itunya nafsu dengan ngaji. Itu kan hal-hal itu ya yang tidak disukai oleh nafsu, dibenci oleh setan orang ngaji itu. Bahkan orang sholat itu setan nggak takut, orang puasa pun setan nggak, yang takut itu setan ngaji, orang ngaji. Kenapa itu? Karena di situ ya tempat memperbaiki amal ngaji. Dan itu Allah akan ampuni amal-amal yang salah juga, amal yang kurang baik sabab ya ngaji. Itu kesel banget itu setan. Lihat orang ngaji itu. Makanya jarang banyak kalau ngaji itu. Kalau ngaji terus jarang banyak kan ya. Itu karena kita sesuai dengan keinginan nafsu dan setan itu. Ya seperti itulah. Kemudian ya kata sendiri watul amal ya, panjang keinginan, banyak keinginan. Nah, kemudian ya sudah ada hakwatul amal yunsi akhirat. Jadi efek daripada ngikutin hawa itu ya bisa menghalangi kebenaran. Ya namanya orang yang pengen enak-enakan itu karena ya main tabrak aja gitu. Ya dilanggar itu yang penting enak. Itu lama-lama kan seperti itu. Ya kalau betul amal lupa akhirat. Oh ya, pengen yang ini pengen terus ya direncanakan ya, kesenangan dunia direncanakan ya nggak tahu ya umur kita berapa nggak tahu gitu ya. Di akhirat makin bagaimana nggak tahu. Nah itu bisa melupakan akhirat, ini bahaya ya, bisa gelap hati ya. Nauzubillah min dzalik. Wa qala Abu Sulaiman Abdul Amal khilaf hawa nafsi. Ini kata Abu Sulaiman Ad-Darani, pokoknya amal yang paling bagus jangan sampai kita ngikutin hawa nafsu, segitu aja. Itu lawan hawa nafsu. Karena nafsu itu kan ahbas min sabina syaitan.
itu lebih jahat daripada 70 setan nafsu. Sudah aja gitu ya. Maka banyak kalau dulu kan gitu. Kalau misalnya pengen sesuatu ya di menurut nafsu kita ya, yang enak, bisa mau pakai pakaian yang enak, pakaian yang bagus, makan yang enak, ya begitu pengen itu langsung dididik dengan puasa itu supaya kesel nafsu itu, supaya kesel keinginan gitu, supaya kesel apa aja ya. Kalau memang suka ada pengen gitu, langsung dilawan dengan beda gitu ya, dengan sesuatu yang kadang yang bisa buat nafsu kesal gitu ya. Itu kalau diseringi itu kan ya insya Allah kan itu paling amal yang paling abdol gitu ya. Jadi atau beda atau menentang hawa nafsu. Wa qarinusu alal masyati a'anami wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah malam ya sebenarnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bina ma yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li jalali. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ajbur ummata Muhammad, Allahumma aslim ummata Muhammad, Allahumma qad ummata Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa jana ilman wa yaqina walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min kulli halin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maula taqabbal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa